Halo, para penjelajah langit. Selamat datang di Toy Sky Explorers, tempat kita menyelami segala hal menakjubkan tentang alam semesta, dari dunia terkecil hingga galaksi terbesar, dari yang tampak hingga yang tersembunyi. Jika kamu suka menguak misteri kosmos, mengeksplorasi teori-teori yang menantang realitas, atau ingin belajar tentang konsep-konsep menakjubkan yang melampaui pemahaman kita, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan petualangan seru berikutnya. Kali ini kita akan menyelami topik penuh misteri, dimensi Tuhan. Misalkan kita hidup di dunia dengan 3 dimensi yang kita kenal, ditambah waktu sebagai dimensi keempat. Tapi, mungkinkah ada dimensi lain di luar sana? Dimensi di mana Tuhan mungkin bersemayam? Atau mungkin Tuhan berada di luar semua dimensi yang kita ketahui? Siapkan dirimu, perkuat imanmu, karena kita akan melakukan perjalanan pemikiran yang mendalam. Kita akan membahas bagaimana konsep dimensi berkembang, mengapa kita hanya bisa mengakses 4 dimensi, dan apa yang dipikirkan para ilmuwan serta pemikir kuno tentang hubungan antara dimensi dan keberadaan Tuhan atau entitas transenden. Siap? Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Apakah kalian pernah berpikir atau bertanya-tanya, di mana Tuhan berada? Adakah ilmuwan atau teknologi yang bisa mengetahui keberadaan Tuhan? Apakah Tuhan berada di alam semesta luas ini, atau ada dimensi lain yang tak terlihat oleh teknologi manusia? Banyak filsuf dan teolog percaya bahwa Tuhan adalah entitas yang melampaui alam fisik dan tidak terikat oleh ruang atau waktu. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak berada di suatu tempat khusus, seperti bagian dari alam semesta atau galaksi tertentu, melainkan sebagai esensi yang ada di mana-mana, melalui konsep kehadiran tak terbatas. Beberapa tradisi agama mengajarkan bahwa Tuhan berada dalam dimensi non-fisik yang tidak bisa diakses oleh persepsi atau alat manusia. Secara ilmiah, Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau atau dibuktikan oleh teknologi, karena konsep Tuhan umumnya dianggap berada di luar realitas fisik yang dapat diukur. Ilmu pengetahuan berfokus pada hal-hal yang bisa diuji dan diulang dalam eksperimen, sementara keberadaan Tuhan dianggap berada di luar metode ilmiah ini. Dalam sains, konsep dimensi lain dikenal dalam beberapa teori fisika modern seperti teori string atau teori multiverse. Dimensi-dimensi lain ini masih hipotesis dan, jika ada, mungkin berupa alam fisik lain yang berbeda dari kita. Namun, dimensi ini pun belum tentu bisa menjelaskan Tuhan, karena Tuhan dalam banyak kepercayaan diyakini bukanlah makhluk yang hanya bersembunyi di dimensi fisik tambahan, melainkan eksistensi yang tidak terbatas. Para ilmuwan fisika modern sering mempertimbangkan adanya dimensi lebih tinggi. Semakin kita memahami alam semesta, semakin kita menyadari ada batas-batas yang tidak bisa kita lihat atau jangkau dengan pemahaman saat ini. Salah satu teori besar yang membahas ini adalah teori string, yang menyebutkan alam semesta mungkin memiliki lebih dari 4 dimensi. 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu yang kita kenal sehari-hari. Teori ini bahkan menyebutkan hingga 11 dimensi. Dalam fisika, dimensi lebih tinggi dilihat sebagai ruang tambahan tersembunyi, tempat fenomena tertentu terjadi di luar pemahaman kita. Bayangkan semut yang hidup di selembar kertas tipis. Semut ini hanya bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan. Dunia semut ini 2 dimensi, dan ia tidak akan pernah tahu arah lain di luar kertas, ke atas dan ke bawah. Kita yang hidup di 3 dimensi bisa melihat kertas itu dari atas dan mengamati semut dari sudut pandang yang tak pernah bisa ia bayangkan. Mungkin kita seperti semut itu, terbatas pada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Jika ada dimensi lebih tinggi, kita tidak bisa merasakannya atau melihatnya langsung. Tapi dimensi itu bisa melihat kita. Misalkan kita berdiri di pantai, mengamati lautan luas. Dari tempat kita berdiri, hanya permukaan laut terlihat seolah-olah tak berujung.
Lautan itu dalam, penuh dengan kehidupan, arus, dan misteri. Tapi pandangan kita terbatas. Namun, jika dilihat dari luar angkasa, bumi tampak sebagai bola dunia dengan benua, samudera, dan atmosfer yang mengelilinginya. Kita melihat lautan sebagai bagian dari keseluruhan planet, tanpa batasan perspektif yang kita rasakan saat berdiri di pantai. Mungkin, begitulah perbedaan antara bagaimana kita melihat alam semesta dalam dimensi yang kita pahami, dan bagaimana Tuhan bisa melihatnya jika Dia berada di luar dimensi kita. Pandangan tentang Tuhan sebagai entitas yang berada di luar alam fisik dan tidak terikat oleh ruang dan waktu telah lama menjadi tema utama dalam berbagai tradisi agama dan filsafat kuno. Banyak dari pandangan ini menyatakan bahwa Tuhan berada di luar jangkauan pemahaman manusia, melampaui batas-batas ruang, waktu, dan materi. Meskipun setiap agama dan filsafat memiliki penekanan berbeda, ada kesamaan dalam pandangan bahwa Tuhan adalah yang tak terbatas atau yang melampaui. Dalam Islam, Tuhan Allah dipandang sebagai yang maha kuasa dan tidak terbatas. Allah digambarkan sebagai Al-Khaliq, pencipta, dan Al-Batin yang tidak terlihat, yang berarti Allah tidak terikat oleh dimensi fisik atau waktu. Dalam Al-Quran, ada ayat yang menyatakan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia maha mendengar, maha melihat. Artinya, Allah berbeda dari segala sesuatu yang bisa kita lihat atau pahami. Analogi yang sering digunakan oleh para ulama adalah bahwa Allah itu seperti cahaya di luar persepsi kita. Meskipun kita bisa merasakan kehadirannya melalui ciptaan dan wahyunya, kita tidak bisa melihat atau memahami hakikat sejatinya, karena Dia berada di luar batas-batas yang mengikat kita. Dalam pemikiran Yunani kuno, terutama dalam filsafat Plato, konsep yang maha tinggi atau The One menjadi simbol dari kesempurnaan dan keterpisahan dari dunia fisik. Plato percaya bahwa ada dunia ide atau bentuk yang sempurna, dan segala sesuatu di dunia ini hanya merupakan bayangan atau salinan dari bentuk yang lebih tinggi tersebut. The One atau yang satu, ini adalah entitas tertinggi yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia materi atau waktu, dan berada di luar pemahaman manusia. Sebagai analogi, Plato membayangkan manusia seperti orang-orang yang hidup di dalam gua dan hanya melihat bayangan benda-benda di dinding gua. Bayangan ini adalah representasi dari realitas yang lebih rendah, sementara kebenaran yang sesungguhnya ada di luar gua dan tidak terlihat oleh mereka. Menurut Plato, Tuhan atau Yang Maha Tinggi adalah realitas sejati yang berada di luar persepsi fisik kita. Dalam tradisi Hindu, konsep Brahman adalah simbol dari Tuhan yang tidak terbatas dan melampaui ruang dan waktu. Brahman dianggap sebagai asal-muasal segala sesuatu dan esensi dari alam semesta. Dia tidak memiliki bentuk, sifat, atau batasan yang bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tat Tvam Asi yang berarti, engkau adalah itu, adalah sebuah ajaran penting dalam Hindu yang menegaskan bahwa Brahman ada di dalam segala sesuatu, tetapi melampaui segala yang kita lihat dan ketahui. Analoginya, dalam pandangan Hindu, kita bisa memikirkan Brahman seperti samudera luas yang tiada batasnya. Setiap makhluk hidup adalah seperti gelombang kecil di permukaan samudera tersebut, memiliki bentuk sementara, tetapi pada dasarnya adalah bagian dari samudera yang besar dan tak terbatas. Samudera itu sendiri tidak terbatas, namun gelombang-gelombangnya hanya bisa merasakan sebagian kecil dari kehadiran samudera itu. Dalam pandangan Kristen, Tuhan dianggap sebagai entitas yang berada di luar ruang dan waktu, yang digambarkan sebagai yang kekal. Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir ini dapat berinteraksi dengan manusia, tetapi pada hakikatnya tidak terikat oleh dunia fisik. Dalam Alkitab, Yesaya 55:9 menyatakan, "Karena rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku," firman Tuhan. Tuhan melampaui pemahaman manusia dan tidak terikat oleh dunia fisik yang kita tempati. Kristen juga memiliki analogi tentang melihat melalui kaca yang buram. Dalam hidup ini, kita hanya bisa melihat Tuhan dan kebenaran yang lebih tinggi secara samar, seakan-akan melihat melalui kaca buram. Ini mencerminkan keterbatasan kita dalam memahami realitas Tuhan yang lebih besar.
Hanya dalam akhirat, menurut Kristen, manusia bisa melihat dan memahami Tuhan secara penuh. Pandangan dari berbagai agama dan filsafat menunjukkan bahwa Tuhan atau entitas yang melampaui alam fisik dipahami sebagai sesuatu yang berada di luar batasan manusia. Baik itu sebagai Yang Maha Esa, dalam Islam Yang Maha Tinggi, dalam pemikiran Yunani, Brahman dalam Hindu, atau Yang Kekal dalam Kristen. Konsep Tuhan sering digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terbatas, yang mencakup segalanya namun tidak terikat oleh apapun. Sebagai kesimpulan, pandangan agama dan filsafat kuno memberikan gambaran bahwa realitas Tuhan adalah sesuatu yang terlalu besar untuk ditangkap oleh akal manusia. Seperti semut yang hanya bisa melihat sebagian kecil dari dunia di sekitarnya, kita hanya bisa mengintip sebagian kecil dari keberadaan yang lebih besar, yang kita sebut Tuhan atau entitas transenden. Pandangan ini memberi kita pemahaman bahwa walaupun kita terbatas pada ruang dan waktu, selalu ada kemungkinan untuk menggapai pemahaman yang lebih luas, meski tidak pernah sepenuhnya mencapai batasnya. Di akhir perjalanan kita bisa melihat bahwa banyak agama dan sains mencoba memahami sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita lihat. Apakah kita semua hanya bisa melihat bayangan dari sebuah realitas lebih tinggi, atau ada jalan untuk memahami lebih dalam? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Tuhan benar-benar di luar sana, atau justru lebih dekat dari yang kita kira? Mungkin ada dalam dimensi yang tidak bisa kita akses secara langsung. Bagi kalian, apa makna dari sebuah realitas yang lebih tinggi? Yuk, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tinggalan video-video eksplorasi kita yang berikutnya. Sampai jumpa di petualangan kita selanjutnya.